Haleluya. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan kita di Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau di pagi hari Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan untuk kita dapat memuji, memuliakan, mengagungkan Dia. Sebab Allah yang ajaib, Allah yang setia, yang tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saat ini kita mau katakan saatku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Persembahkan
izinkan kami ada dalam baik-Mu. Satu kerinduan kami Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami memiliki Engkau Tuhan, karena kami percaya hari ini yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami untuk bisa dapat membalas kebaikan-Mu itu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, mari memuliakan kami, teruskan kami dan pulih kami Tuhan. Sehingga persekutuan kami pagi hari ini, kami menikmati lawatan Allah, kami merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Pakai kami semua hamba-hamba-Mu, pakai kami semua seluruh sidang jemaat Tuhan. Urapi lidah mulut bibir kami Bapa, baik yang ada di tempat ini, maka yang ada di rumah masing-masing, dan berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Allah, otoritas Allah ada bersama-sama dengan kami, sehingga biarlah persekutuan kami pagi hari ini, kami merasakan hadirat Allah, pewatan Allah bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada-Mu, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa jahat, kami berdoa, kami tolak, kami jam, kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami tenang, bebas untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan ya Bapa, kami taruh di dalam tangan kuasa-Mu, dan kami siap memuliakan Engkau, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap hidup kami. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kita tetap tinggal berdiri, kita akan ikut pujian hari ini, hari dijadikan Tuhan, haleluya. Hallelujah.
Dia Allah yang layak patut diagungkan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini ku datang lagi bersama Tuhan. untuk dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau besertaku. Kita angkat pujian ini, kita undang Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kita, membentuk kehidupan kita, memperbaharui kita, bahkan membawa kita untuk dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana Paulus pun dalam kehidupannya, dia selalu berkata, "Ku bersyukur kepada Tuhan. Aku ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada karena kasih Tuhan." Nah, biarlah setiap kita ada dimanapun, baik di rumah, di perjalanan, di rumah Tuhan, kita pun selalu berkata, selalu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita ada hanya anugerah Tuhan, hanya pemberian Tuhan, yaitu Tuhan masih memberi nafas kepada kita. Tuhan masih mempercayakan nafas kepada kita, dan juga Dia masih mempercayakan sehat kepada kita. Biarlah, puji Tuhan, minggu kemarin kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan masih tetap memberi keselamatan kepada kita, masih tetap memberi kemenangan kepada kita. Walaupun banyak tantangan, ujian, badai gelombang kita harus hadapi, tetapi kita selalu diberi kemenangan. Dan bukan hanya diselamatkan dan beri kemenangan, tetapi juga dimanapun kita berada, Dia selalu beserta kita, Dia selalu menyertai kita, dan Dia selalu melindungi kita. Jadi kita ada karena perlindungan Tuhan. Maka pagi hari ini, coba kita sama-sama melihat dan belajar apa yang Yesus katakan di dalam Lukas pasal yang ke-17. Kita sama-sama lihat Lukas pasal yang ke-17. Kita mengawali dari ayat ini, baru kita melihat di ayat-ayat yang lain untuk menyegarkan kita, mengingatkan kita. Mulai ayat yang ke-15. Lukas pasal 17 mulai ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah jadi sembuh? Di manakah 9 orang itu?" Puji Tuhan. Di sini kita membaca satu cerita bahwa ada 10 orang datang kepada Yesus, dan mereka 10-10-nya menderita sakit yang sama, yaitu sakit kusta. Mereka datang kepada Yesus ingin disembuhkan, ingin dibebaskan, ingin dilepaskan. Tapi saat itu Yesus tidak langsung sembuhkan mereka, tapi Dia berkata kepada mereka, "Pergi tunjukkanlah diri kamu, hidup kamu kepada imam-imam." Berarti dalam hal ini pun Tuhan tidak mau terlepas dari kerjasama dengan imam-imam, dengan pelayan-pelayan Tuhan, supaya kerjasama yang baik di dalam keselamatan, di dalam kesembuhan, di dalam kebahagiaan orang-orang yang datang kepada Tuhan. Dia dulu perintahkan kepada mereka untuk pergi tunjukkan diri mereka kepada imam-imam, dan mereka sementara di dalam perjalanan mereka disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan saat orang Samaria ini melihat bahwa ia sudah disembuhkan oleh Tuhan, maka firman Tuhan berkata, ia telah sembuh dan kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia kembali kepada Yesus, kembali kepada Tuhan dengan memuliakan Allah dengan suara yang nyaring.
Ia mengucap syukur ayat yang ke-16, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Tersungkur, dia bernyanyi dengan suara yang keras dan tersungkur berlutut dekat kaki Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Yesus karena dia tahu, dia menyadari bahwa kesembuhan yang dia terima hanya anugerah Tuhan. Pertolongan yang dia terima hanya pemberian Tuhan. Dia tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, tetapi hanya dia datang memuliakan Tuhan. Hanya dia datang bersyukur dia di hadapan Tuhan dan bersyukur memuji dan menyembah Tuhan. Nah itu dia tunjukkan. Dia tunjukkan. Jadi ayat yang ke-17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tuhan Yesus bertanya, di manakah ke-9 orang itu? Mereka juga turut disembuhkan, mereka juga turut ditahirkan. Kok mereka tidak bisa datang bersyukur kepada Tuhan? Jadi Tuhan Yesus bertanya, berarti dalam hal ini Tuhan Yesus ingin melihat setiap orang yang menerima anugerah Tuhan ada reaksi. Sekali lagi Tuhan Yesus bertanya, berarti Tuhan Yesus ingin, Tuhan Yesus mau supaya setiap orang yang menerima pemberian Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, menerima anugerah Tuhan, harus datang bersyukur kepada Tuhan. Harus ada reaksi dari setiap orang yang menerima pertolongan Tuhan. Nah, seperti saya dan saudara pada hari ini, kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan. Karena apa? Karena kita menerima pertolongan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita melihat ada beberapa reaksi dari setiap orang yang menerima pertolongan Tuhan, yang menerima keselamatan dari Tuhan, yang menerima pengampunan dari Tuhan. Mereka buktikan bahwa mereka bersukacita, mereka bergembira dengan cara yang berbeda-beda, tapi semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kita mulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-8. Coba kita melihat mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-8. Kita melihat satu keluarga setelah mereka ditolong oleh Tuhan, setelah mereka diselamatkan oleh Tuhan, menerima anugerah dari Tuhan. Apa mereka lakukan mulai dari ayat yang ke-18? Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. 19. Segala binatang liar, segala binatang merata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. 20. Nah, kita di sini melihat intinya. Lalu Nuh mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Ini. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, semua yang tidak haram, diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Nah, di sini kita melihat Nuh sekeluarga setelah mereka diselamatkan dari air bah,
setelah mereka diselamatkan dari penghukuman Tuhan, setelah mereka diselamatkan dari murka Tuhan, inilah mereka, reaksi mereka. Mereka tunjukkan ucapan terima kasih mereka kepada Tuhan. Mereka tunjukkan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Inilah Tuhan yang kami bisa persembahkan atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Sebuah binatang yang tidak ramah, dia mengambil dan meletakkan di atas mezbah yang mereka mendirikan dan persembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi hal ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat pilihan, orang-orang beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Setiap saat kita menerima pertolongan Tuhan, setiap saat kita menerima kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan sampai kita seperti 9 orang tadi. Yesus bertanya, kemanakah ke-9 orang itu yang tadi turut ditahirkan? Mereka tidak bisa datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat reaksi Nuh sekeluarga. Cara hidup mereka, cara mempersembahkan syukur mereka. Karena saat itu yang ada di hadapan mereka adalah binatang. Maka untuk mempersembahkan binatang harus ada mezbah. Makanya mereka mendirikan mezbah dan mereka mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya dan saudara hari-hari ini sudah menerima banyak pertolongan Tuhan, banyak kebaikan Tuhan, banyak anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada saya dan saudara. Sebaiknya kita tingkatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mezbah di sini berbicara tentang banyak hal. Doa juga bisa, pujian, penyembahan juga bisa. Pokoknya apa yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan, lakukanlah. Tidak bisa tawar-menawar, karena Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Nah, firman Tuhan katakan, dengan adanya ucapan syukur Nuh sekeluarga dan korban mereka menjadi harum di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berjanji bahwa Aku tidak akan menghukum manusia lagi seperti ini. Jadi dengan ucapan syukur Nuh sekeluarga, Tuhan berjanji bahwa Aku tidak akan menghukum manusia lagi. Aku tidak memurkai manusia lagi seperti ini dengan air bah. Jadi ucapan syukur kita pula bisa dapat membuat hati Tuhan berubah, membuat pikiran Tuhan berubah. Oleh sebab itu di rumah dimanapun kita berada, kita harus perlu tingkatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita mendirikan mezbah. Nah, tadi saya katakan mezbah itu saya berbicara tentang doa. Dimanapun kita bisa berdoa, di rumah pun kita bisa berdoa, di rumah pun kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, pujian dan penyembahan. Nah, itu reaksi dan tanda Nuh sekeluarga mempersembahkan ucapan syukur dengan mendirikan mezbah dan mempersembahkan binatang-binatang yang ada di mereka. Nah, Bapak Ibu saya dan saudara, apa yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, seperti Nuh sekeluarga, itulah kita bisa berikan kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, kamu tidak mempunyai apa-apa seperti Nuh sekeluarga, tetapi misalnya di dalam 2 Tawarik, jadi kalau Nuh sekeluarga memberikan binatang, burung-burung, tetapi kalau di 2 Tawarik, setelah mereka menerima Yosafat dan penduduk Yehuda, mereka menerima pertolongan Tuhan, mereka menerima keselamatan dari Tuhan, mereka menerima pembelaan dan perlindungan dari Tuhan. Maka apa yang mereka lakukan di sana? 2 Tawarik 20. Kita melihat supaya jangan sampai saudara berpikir kalau kita mengucap syukur harus dengan binatang.
harus dengan hewan dan lain-lain sebagainya. Tapi kita melihat 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-20, mestinya ayat yang ke-26, tapi kita baca ayat yang ke-21 dan 22. Berarti saya harus baca di Alkitab. Semua huruf sudah jadi satu. Ayat yang ke-21 demikian saya baca. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini perintah Yosafat kepada penduduk Yehuda supaya karena ada orang-orang pilihan untuk bernyanyi bagi Tuhan, ada orang-orang pilihan untuk bersyukur bernyanyi bagi Tuhan, dan orang-orang pilihan ini pun bukan sembarangan. Setelah mereka dipilih, dia harus memakai pakaian kudus. Jadi orang yang mengapa harus memakai pakaian yang kudus? Supaya mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan dalam kekudusan, dalam ketulusan, dalam kesucian, supaya menjadi harum di hadapan Tuhan. Tadi Nuh sekeluarga memberikan binatang, burung-burung yang tidak haram, sehingga firman Tuhan katakan menjadi harum di hadapan Tuhan. Di sini orang-orang yang bernyanyi kepada Tuhan pun mereka memakai pakaian kekudusan, pakaian kesucian. Dalam hati mereka, pikiran mereka, hidup mereka pun harus kudus. Jadi di sini kita melihat mereka berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi mengingatkan kembali kepada kita, nyanyikan syukurlah bagi Tuhan. Jadi kita orang-orang percaya, kita harus suka bernyanyi syukur bagi Tuhan. Amin. Kita harus suka bernyanyi. Jadi bukan hanya orang yang punya studio untuk rekam baru dia nyanyi, tidak. Tapi kita semua, entah suaranya bagus atau tidak, tapi yang penting menyanyi dari hati yang tulus, hati yang ucapan syukur, hati hidup yang dalam pakaian kekudusan. Nah itulah yang Tuhan mau. Lalu ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak, ini mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi rupanya di dalam pujian, ucapan syukur ini membawa kemenangan. Amin. Dan di sini kita melihat, sementara mereka bersorak-sorai, sementara mereka mengucap syukur kepada Tuhan, sementara mereka memuji menyembah Tuhan, Tuhan buat terhadang untuk bangsa Amon dan Seir, buat musuh-musuh mereka. Jadi untuk mengalahkan musuh terhadap Yosafat dan penduduk Yehuda ini, mereka mempersembahkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Jadi bukan hanya di dalam kitab Yusuf saja bahwa bangsa Israel bersama Yosua mereka bernyanyi mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 hari. Hari yang ke-7 harus kelilingi 7 kali. Bukan hanya di kitab Yosua saja, tapi di sini kita melihat
supaya Yosafat dan penduduk Yehuda mereka memperoleh kemenangan dari Tuhan. Mereka harus bernyanyi ucapan syukur karena Tuhan itu baik selalu. Oh, puji Tuhan saudara. Dan mereka lakukannya. Mereka bernyanyi dengan bersorak-sorai, bersukacita, bersukaria. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Nah ini saudara. Jadi firman Tuhan katakan untuk menghadang musuh-musuh itu, untuk mengalahkan musuh-musuh itu, bukan mereka mempergunakan senjata, tetapi pujian kepada Tuhan dengan bersorak-sorai. Pujian dan syukur kepada Tuhan. Sebelum mereka melihat pertolongan Tuhan lebih jauh, mereka menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-24. Baru kita lanjut ke ayat yang berikut. Ayat yang ke-24. Di sini berkata, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Jadi saudara, sebelum mereka melihat pasukan-pasukan musuh mereka sudah menjadi bangkai semua, mereka sudah bersyukur. Nah, kalau kita berbicara tentang bersyukur, di dalam Injil Yohanes, saudara, 6 ayat ke-11 itu, sebelum mujizat itu terjadi, sehingga orang memakan roti dan memakan ikan dengan tidak sampai habis, sudah kenyang masih ada lebih. Karena terlebih dahulu Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Nah, seperti Yosafat dengan penduduk Yehuda, sebelum mereka melihat kemenangan yang bagi mereka dari Tuhan, mereka sudah bersyukur, menyanyi dengan bersorak-sorai. Jadi berarti jangan kita menunggu kemenangan itu ditiba, jangan kita menunggu kesembuhan itu terjadi baru kita bersorak-sorai. Tapi kalau kita melihat kepada Alkitab, bersorak-sorailah maka pasti ada kemenangan. Bersorak-sorai dan bersyukurlah, pasti ada kesembuhan. Pasti ada pertolongan, saudara. Pasti ada pertolongan. Dan di sini kita melihat penduduk Yehuda. Karena ayat 21 dan 22, mereka taat kepada perintah pemimpinnya. Mereka bernyanyi, bersorak-sorai dalam pakaian kekudusan, pakaian kesucian. Dan pujian mereka menjadi harum di hadapan Tuhan. Maka Tuhan juga kirim malaikat berpasukan datang untuk berperang ganti umat-umatnya. Dan kemenangan ada di pihak orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Berkat-berkat yang melimpah kepada orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau berbicara tentang berkat, kita kembali ke tadi dan saya katakan Yohanes pasal yang ke-6 itu. Tuhan mau memberi makan kepada orang-orang segitu banyak dengan roti dan ikan seperti itu, tetapi karena ucapan syukur itulah yang membuat mujizat terjadi. Maka kalau saya katakan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati, bukan hati yang bersyukur mendatangkan mujizat. Tetapi hati yang berucapan syukur melimpah dengan syukur itulah mendatangkan mujizat dari Tuhan. Ayat yang ke-26, setelah 4 hari apa yang mereka lakukan? Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Jadi bedalah mereka. Nuh sekeluarga mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban binatang. Tetapi kita melihat di sini Yosafat dengan penduduk Yehuda, setelah mereka menerima pertolongan, setelah
Tuhan, mereka tingkatkan pujian mereka kepada Tuhan. Ya, mereka tingkatkan. Firman Tuhan katakan setelah 4 hari mereka ada di lembah pujian. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka bertambah semangat, bergirang memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jadi saya dan saudara yang menerima pertolongan Tuhan, seharusnya makin hari kita makin meningkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Makin hari makin kita tingkatkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita tingkatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan kurangi. Jadi sebaiknya kita makin hari makin giat memuji menyembah Tuhan. Amin. Seperti Yosafat yang peduli. Saat ini kita berkata, Tuhan, dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas pertolongan daripada-Mu Tuhan? Tapi hanya pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kita tingkatkan pujian kita. Kita tingkatkan waktu kita kepada Tuhan. Bukan Tuhan sudah tolong kita, bukan Tuhan sudah memberkati kita, bukan Tuhan sudah memberi keberhasilan, memberi kemenangan, memberi kesembuhan kepada kita, lalu kita kurang waktu untuk Tuhan. Jangan sampai Tuhan bertanya, di manakah ke-9 orang yang ikut dalam ditahirkan itu? Tadi mereka masih bisa datang waktu belum sembuh. Nah sekarang mereka sembuh, di mana mereka berada? Kalau kata kasar, tidak tahu berterima kasih ini orang. Tidak tahu mengucap syukur ini orang-orang. Tapi saya dan saudara hidup di akhir daripada akhir zaman. Apapun yang kita hadapi, tantangan, ujian, percobaan apapun yang kita hadapi, karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan dengan cuma-cuma. Kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan dengan cuma-cuma. Kita masih diberi percayakan nafas kepada kita dengan cuma-cuma. Kita masih dilindungi dengan cuma-cuma. Marilah kita tingkatkan ucapan syukur, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Ini saudara, jangan sampai kita dikatakan orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, jadi di sini dalam perjanjian lama ini ada 2 berbeda. Mempersembahkan ucapan syukur dengan binatang dan mempersembahkan ucapan syukur dengan hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mari kita tingkatkan. Lalu kita kembali ke perjanjian baru, Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3. Beda lagi, tetap semuanya adalah ucapan syukur. Semuanya. Kisah Rasul pasal yang ketiga mulai ayat 8 sampai 10. Kalau kita lihat bahwa orang lumpuh ini di depan pintu baik elok dari hari ke hari hanya meminta sedekah. Dia hanya berharap sesuatu yang kelihatan, yang sedekah. Di sini setelah dia disembuhkan mulai dari ayat yang ke-4 dan seterusnya, lalu ayat yang ke-8, setelah ia menerima kesembuhan, firman Tuhan berkata, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan berlompat-lompat serta memuji Allah. Setelah ia disembuhkan, sudah bertahun-tahun ia ada di depan pintu bait elok itu meminta sedekah dari orang yang keluar masuk ke dalam bait Allah. Tetapi hari itu lain daripada yang lain. Petrus berkata, yang ada pada kami di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Setelah dia menerima kesembuhan, bukan dia lari pergi ke halaman,
Bukan dia lari pergi ke tempat yang lain, tapi firman Tuhan berkata, ayat yang ke-8 tadi, ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ia memuji Allah saat dia menerima pertolongan. Ia memuji Tuhan saat dia menerima kesembuhan, menerima mujizat dari Tuhan. Ia melompat-lompat di dalam bait Allah, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau kita di dalam bait Allah, Roh Kudus bekerja, hati kita bersukacita, hati kita bergembira. Kalau hati kita digerakkan untuk melompat-lompat memuji, untuk menari-nari memuji, menyembah, lakukanlah. Enggak usah ditahan. Amin. Sebab kalau Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang memimpin, maka dalam kita memuji, menyembah Tuhan, kita bisa menari, kita bisa melompat-lompat menari seperti Daud, melompat-lompat seperti orang lumpuh yang sudah disembuhkan ini. Bersukaria, memuji dan menyembah Tuhan. Itulah tanda ucapan syukur itu. Sebab saat dia disembuhkan, dia tidak pegang apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi yang ada pada dia adalah kaki yang sudah disembuhkan. Dia gunakan untuk melompat-lompat memuji dan menyembah. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kepada kita supaya kita sebagai orang-orang yang sudah menerima pertolongan dari Tuhan, kita tidak bisa tawar-menawar. Kita harus bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan. Lalu di sini ayat yang ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Berjalan sambil memuji. Semua orang melihat. Karena semua orang tahu bahwa dia adalah orang lumpuh. Tetapi saat itu dia bisa berlompat-lompat memuji dan menyembah kian kemari di dalam rumah Tuhan. Ayat yang ke-10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan ucapan syukur dan pujian yang dipersembahkan oleh orang lumpuh yang disembuhkan ini kepada Tuhan, membuat banyak orang takjub dan tercengang. Ada pengaruh. Ya, ada pengaruh. Mereka tidak perlu bertanya lagi kepadanya, siapa yang sembuhkan kamu? Siapa yang tolong kamu? Sebab mereka melihat sendiri keadaan orang itu. Hanya mereka tercengang, takjub melihatnya. Kok orang ini bisa disembuhkan? Jadi langsung menjadi kesaksian. Lewat pujian penyembahannya, lewat kegirangan orang itu datang kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan, menjadi kesaksian. Jadi ucapan syukur kita, pujian penyembahan kita, karena kita sudah ditolong oleh Tuhan, orang lain melihat bahwa mereka jadi takjub, mereka jadi heran. Ini saudara, seperti orang ini. Perhatikan ayat ke-10 ini saudara. Sehingga mereka jadi takjub dan tercengang melihatnya. Wah. Nah ini saudara. Jadi bukan hanya asal pujian, bukan asal berlompat-lompat, bukan hanya asal bernyanyi, tetapi benar-benar menyanyi. Dan kalau kita gabungkan kepada Yosafat, bernyanyi dari hati yang tulus, bernyanyi dari hati yang suci, bernyanyi dan berlompat-lompat dari pikiran yang tulus dan pikiran yang kudus, maka membuat orang lain jadi takjub dan heran. Nah ini saudara, bukan hanya asal nyanyi. Walaupun suara kita mungkin tidak sebagus orang lain, tetapi yang penting kita bernyanyi dalam kekudusan, kesucian, maka pujian penyembahan kita terjadi urapan, maka menjadi berkat bagi orang lain. Seperti orang lumpuh yang disembuhkan. Jadi kita hidup di zaman sekarang. Kalau kita pergi ke Timotius, lebih jauh lagi. Hidup di zaman sekarang
saya menghimbau kepada jemaat supaya hari-hari ini kita tingkatkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita tingkatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena selalu saya katakan dalam ucapan syukur ada mujizat. Dalam ucapan syukur itu ada pertolongan Tuhan. Dimanapun kita berada, di rumah, di gereja, di persekutuan, di pekerjaan, kita selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Makanya saudara, coba kita sama-sama baca Yakobus 5 ayat 13. Sebelum kita berdoa, semua sudah dapat? Yakobus 5 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Puji Tuhan. Tadi kita lihat Yosafat dengan penduduk Yehuda, ayat 21 dan 22. Sebenarnya dalam satu penderitaan, sebenarnya dalam satu tekanan, sebenarnya dalam satu ketakutan, karena mereka akan diperhadapkan dengan pasukan-pasukan musuh. Tetapi disitulah mereka, firman Tuhan berkata, kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Yosafat dengan penduduknya, mereka bisa menyanyi, memuji. Mereka mendengar musuh, tentara-tentara pada datang mengepung mereka. Tapi Yosafat menghimbau supaya bernyanyi, memuji, menyembah dan berdoa. Dan di sini, setelah mereka melihat hasil, maka ayat yang ke-26 tadi kita baca, mereka sebagaimana bagian B berkata, kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Setelah mereka berdoa, menghadapi musuh, menghadapi tantangan, menghadapi maut, tetapi mereka tidak lari, mereka tidak terpecah belah, tapi mereka tetap hidup sehati, mereka hidup seiman, sepengharapan, sekasih. Mereka memuji, menyembah, mereka tetap hidup rukun, mereka memuji dan menyembah, dan terbukti bahwa dalam mereka memuji, menyembah dan berdoa, Tuhan berperankan di mereka, Tuhan membela. Makanya mereka bergembira, mereka bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi saya dan saudara, saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi ujian, saat kita menghadapi sakit penyakit, penderitaan, baiklah kita berdoa. Baiklah kita berdoa. Apapun yang kita hadapi, kunci kemenangan adalah doa. Ya. Firman Tuhan dengan tegas berkata, mintalah maka engkau akan diberi. Berserulah kepadanya maka dia akan mendengar dan dia akan menjawab. Oleh sebab itu, biarlah hari-hari ini banyak keadaan, banyak hal yang menakutkan saya dan saudara. Tapi dalam hal menakutkan, biarlah kita tingkatkan doa kita kepada Tuhan. Amin. Kita tingkatkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab doa adalah segala-galanya. Maka Yesus berkata, janganlah kamu jemuh-jemuh berdoa. Janganlah kamu jemuh-jemuh berdoa, supaya kamu memperoleh kemenangan, kamu memperoleh pertolongan dari Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau seperti Nuh, sekeluarga mendirikan mezbah bagi Tuhan, mendirikan pujian penyembahan bagi Tuhan. Saya mau seperti Yosafat dan penduduk Yehuda. Kami mau hidup rukun, kami mau hidup bersama, berjemaat bersama-sama. Kita tingkatkan doa kita walaupun dalam tantangan, dalam badai dan gelombang, tapi kita tingkatkan doa kita bersama, kerukunan kita bersama. Dan kemenangan datang, kita tingkatkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau.
Roma katakan, persembahkanlah hidup kita menjadi korban yang kudus, karena itu adalah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Jadi hidup kita mungkin tidak ada binatang seperti Nuh sekeluarga, tetapi hidup saya dan saudara lebih berharga daripada segalanya, karena kita sudah dibayar lunas dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Maka kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, sebagai ibadah persembahan yang sejati kepada Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, minta kemampuan dari Tuhan, supaya kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Bukan kita tingkatkan persumutan kita kepada Tuhan, bukan kita tingkatkan permusuhan kita satu dengan yang lain, tetapi marilah kita tingkatkan ucapan syukur kita tingkatkan kerukunan kita tingkatkan kasih sayang kita satu dengan yang lain, supaya doa kita, pujian kita menjadi harum di hadapan Tuhan. Dan kita selalu diberi jawaban, kita selalu diberi kesembuhan, kita selalu diberi kemenangan, dan Tuhan mengadakan janji-janji buat saya dan saudara. Karena kita melakukannya dalam persatuan dan kesatuan, di dalam kekudusan dan kesucian, dalam doa disertai dengan iman. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberkati dan memelihara kami dari hari ke hari sampai dengan saat ini. Kami masih dapat menikmati ya Tuhan segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Lewat ibadah ini Tuhan, kami boleh menaikkan pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati semua yang sudah hadir, semua yang sudah beribadah pagi hari ini, baik di dalam rumah Tuhan, baik beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, biar pakai lebih hari lebih dahsyat
Kami percaya Engkau memberi jalan keluar. Engkau memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kami umat-umat-Mu mengalami kekalahan. Tetapi kami semua boleh mengalami kemenangan daripada Tuhan. Karena Engkau ada di pihak kami. Engkau yang menolong kami umat-Mu. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada masalah ya Tuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Baik pergumulan di dalam keluarga, baik pergumulan sakit penyakit, baik pergumulan ya Tuhan pekerjaan, baik pergumulan yang anak-anak hari ini akan menghadapi. Ya Tuhan, memasuki sekolah baru, kuliah, kami percaya Tuhan Engkau akan menolongnya. Engkau buka jalan ya Tuhan, sehingga kami semua boleh mendapat yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih. Khususnya Tuhan buat keluarga besar, anak-anak Tuhan yang ideal di luar, kami serahkan seutuhnya kepada-Mu. Menjadi doa kami setiap hari Tuhan. Menjadi doa kami setiap waktu. Engkau yang bela umat. Haleluya, Engkau yang haleluya, menolong jemaat haleluya, Engkau yang memberkati dan melindungi. Engkau yang menyelamatkan. Engkau yang menolong memberi kemenangan ya Tuhan. Sehingga seluruh umat-Mu Tuhan tidak ada yang hidup dalam kekalahan. Tapi boleh menang sukacita surgawi. Damai sejahtera daripada Allah itu selalu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang umur hidup kami Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kami hidup kami ada di dalam genggaman-Mu, maka kami aman di dalamnya. Kami sentosa di dalamnya. Kami diberkati, diperhatikan oleh Allah di dalam setiap saat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan perucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan dalam perjalanan kami pulang masing-masing ke rumah, sertai dan lindungi, tibakan rumah masing-masing dengan sukacita, dan tetap ikatkan kami semua dalam tali kasih-Mu, satukan kami semua dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua tetap saling mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudara, kemanapun kita beraktivitas dan dimanapun kita berada, biarlah kita tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan dan tetap merenungkan janji-janjinya selalu digenapi buat saya dan saudara. Demikianlah janji Tuhan kepada setiap orang yang datang menyembah, memuji, dan menyembah Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu marilah kita pulang masing-masing ke rumah kita dengan menerima dan membawa berkat damai sejahtera daripada Bapa di sorga, kecintaan kasih sayang dari Putra-Nya yang tunggal, serta persekutuan penghiburan dalam kuasa Roh Kudus tetap memimpin, menyertai, mempersatukan kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa serta mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih.